Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai analisis perdagangan efek berdasarkan aspek hukum dan syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis aspek syariah dalam perdagangan efek di bursa. Dari sisi syariah, keseluruhan transaksi, baik transaksi di bursa maupun di luar bursa, harus tunduk pada hukum Islam tentang transaksi. Sebelum menjadi istilah dalam kapital dan financial market dengan segah distorsinya akibat berbagai penyalahgunaan, trading secara substansi merupakan aktivitas jual beli atau bai. Prinsip umum syariah dalam jual beli sebagaimana dapat disimpulkan dari pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih seperti Muhammad Rifai dalam Kifayatul Akhyar 184 dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu sebagai berikut. Nomor 1, pada dasarnya diperbolehkan transaksi jual beli sebagai salah satu sarana yang baik dalam mencari rezeki. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 194 dan surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu barang ataupun instrumen yang diperjualbelikan itu harus halal sehingga dilarang menjualbelikan barang haram seperti miras, narkoba, bunga bank ribawi, diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan 90. Yang ketiga yaitu bermanfaat dan bermaslahat dengan adanya nilai guna bagi konsumen ataupun pembeli serta tidak membahayakannya. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan baik secara langsung keseluruhan maupun secara simbolis. Yang kelima yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, sifat-sifatnya, kualitasnya, jumlah dan satuannya, dan karakteristiknya. Yang keenam yaitu dilakukan proses ijab qabul baik dalam arti tradisionalnya maupun modern, seperti dalam paper trading yang menampilkan dokumen dagang berupa kertas maupun elektronik trading atau e-commerce yang menampilkan data komputer dan data elektronik lainnya atau paperless trading. Kedua media tersebut substansinya menunjukkan sifat barang, mutu, jenis, jaminan atas kebenaran, data, dan dokumen serta bukti kesepakatan transaksi atau dealing. Yang ketujuh yaitu transaksi dilangsungkan atas dasar saling sukarela atau antarodim, kesepahaman dan kejelasan. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29. Yang kedelapan yaitu tidak ada unsur penipuan ataupun judi atau gambling. Diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 278 dan surat Al-Maidah ayat 90. Yang kesembilan yaitu adil, jujur, dan amanat yang diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 278. Yang kesepuluh yaitu dalil umum transaksi jual beli diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 275, surat An-Nisa ayat 29, surat Al-Maidah ayat 1, dan surat Al-Baqarah ayat 279. Perdagangan efek syariah di bursa. Perdagangan efek syariah di bursa efek Indonesia atau BI saat ini menggunakan prosedur dan tata cara yang sama dengan perdagangan efek konvensional. Hal ini dapat dilihat pada transaksi investor, sistem perdagangan dengan mekanisme lelang berkesinambungan atau continuous auction. Jenis pasar yang digunakan, tata cara penyelesaian, dan menjamin transaksi efek tersebut. Berdasarkan beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah,
antara lain Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Fatwa DSN MUI nomor 65/DSN MUI /3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan Fatwa DSN MUI nomor 66/DSN MUI /3/2008 tentang waran syariah dan penjelasan narasumber DSN MUI diungkapkan bahwa pada dasarnya transaksi efek syariah di pasar sekunder diperbolehkan. Hal ini dengan argumentasi bahwa transaksi di bursa merupakan fikih muamalah sehingga hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada hal-hal yang dilarang. Analisis aspek syariah pada tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. Dalam transaksi efek di Bursa Efek Indonesia, nasabah tidak secara langsung melakukan transaksi jual atau beli dengan nasabah lainnya, tetapi melalui perantara pedagang efek. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan transaksi efek yang perantara pedagang efek melaksanakan order transaksi efek dari nasabah. Order nasabah diteruskan oleh perantara pedagang efek ke sistem perdagangan bursa efek oleh floor trader yang ada di lantai bursa atau dealer di kantor PEAB secara jarak jauh atau remote trading, atau juga diteruskan langsung ke sistem perdagangan melalui sistem online trading. Pada saat akan melakukan transaksi efek, nasabah diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu di PEAB. Pembukaan rekening dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui PE non-AB yang mempunyai kerjasama dengan PEAB. Pembukaan rekening tersebut dilakukan dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Dalam formulir tersebut terdapat pernyataan yang tegas bahwa transaksi tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah. Sekalipun demikian, nasabah merupakan pihak yang mempunyai wewenang penuh untuk melakukan transaksi, sehingga setiap transaksi yang akan dilakukan oleh AB harus didukung oleh persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Dalam rangka pelaksanaan instruksi transaksi efek oleh nasabah tersebut, AB mengenakan biaya transaksi atau fee broker kepada nasabahnya berkisar antara 0,2% sampai dengan 0,5% dari nilai transaksi, baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek syariah pada tahap pemrosesan order dan pelaksanaan. Order yang telah disampaikan oleh AB dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote, maupun online akan diproses pada sistem JATS atau JATS secara elektronik. Pemrosesan tersebut dilakukan melalui mekanisme lelang berkesinambungan continuous action dengan memperhatikan prioritas harga price priority dan prioritas waktu time priority. Mekanisme yang ada pada lelang efek di bursa efek memungkinkan pihak yang telah melakukan penawaran terakhir mendapat prioritas karena harga permintaan beli yang lebih tinggi dari investor sebelumnya atau harga penawaran juga lebih rendah dari investor lain. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, AB tidak mengetahui bahwa pihak yang menjadi lawan transaksinya itu adalah telah melaksanakan match. Lalu yang kedua, pelaksanaan transaksi lelang juga dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Ketiga, pembuktian dari pendapat ini adalah bahwa gelas dan tikar kecil yang disebutkan dalam hadis. Dan yang keempat,
menjelaskan adanya fatwa DSN MUI terkait transaksi lelang yang dimaksud. Analisis aspek syariah pada tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian. Clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi bursa yang merupakan lanjutan kegiatan transaksi yang terjadi di bursa efek. Fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian terselenggaranya transaksi bursa pada AK yang sudah memenuhi kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, dan penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi. Dalam penyelesaian transaksi, berdasarkan instruksi penyelesaian Settlement Instruction, KSEI melakukan pemindah bukuan baik efek maupun dana pada rekening efek PEAP. Dalam proses clearing sendiri dan peminjam oleh KPII, hal yang perlu diperhatikan dari prinsip syariah terkait dengan proses netting yang mencampurkan semua hak dan kewajiban proses novasi berupa peralihan hubungan transaksi antara akad jual dan akad beli kepada KPII. Dalam fikih muamalah secara umum, pengalihan hutang piutang sering disebut dengan hawalah. Beberapa syarat dalam hawalah yang harus dipenuhi agar transaksi hawalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: pihak yang bertransaksi harus berkompeten. Selanjutnya, pada saat KPII mengambil alih hak dan kewajiban para AK dalam novasi, transaksi hawalah juga dilakukan. Oleh karena itu, syarat transaksi hawalah berlaku pula dalam kegiatan novasi sehingga kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, dalam fikih muamalah, kegiatan penjaminan tersebut sering disebut dengan kafalah. Selain beberapa hal yang telah diuraikan di atas, transaksi bursa juga mengenal dan melaksanakan transaksi derivatif seperti short selling, margin trading, pinjam-meminjam efek, dan REPO. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, horor, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Adapun transaksi yang mengandung unsur doror, horor, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman, yang mana merupakan transaksi efek yang dilarang dalam pasar modal syariah, meliputi bai najasi, merupakan perbuatan melakukan penawaran palsu atau permintaan palsu sehingga orang lain terpedaya melakukan pembelian dengan harga tinggi. Bai najasi ini dilarang sehingga hukumnya haram. Alasan keharamannya adalah adanya unsur penipuan. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori najasi antara lain: 1. Pump and dump. Aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. 2. Hype and dump. Aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi,
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. 3. Creating fake demand or supply. Adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai base price, maka order tersebut di-delete atau di-amend, baik dalam jumlahnya atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Bai al-Ma'dum merupakan suatu bentuk transaksi jual-beli atas surat berharga yang belum dimiliki pada waktu akad, yang mana transaksi ini dikenal dalam transaksi efek dengan nama short selling. Transaksi ini dilarang dalam Islam karena memiliki unsur-unsur yang bersifat spekulatif dan penipuan, yang termasuk jenis bai'ul ma'dum. 1. Insider trading, memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. 2. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. 3. Margin trading, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Bentuk transaksi margin trading dilarang karena 1. Sisa harga akad yang belum dibayar oleh pembeli harus dibayar dengan imbalan berupa bunga yang diharamkan oleh syariah. 2. Surat berharga yang menjadi objek akad dijadikan jaminan pada pialang yang mengambil manfaat dari keuntungan. 3. Adanya dua akad secara bersamaan dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan utang. 4. Transaksi ini menimbulkan ketidakadilan karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ihtikar, melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Ihtikar atau penumpukan atau penimbunan diharamkan apabila dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kelangkaan barang dengan cara menimbun, untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah supaya dia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ikhtiar antara lain pooling interest, merupakan aktivitas transaksi atau suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota bursa efek tertentu. Selain itu, volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama, atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Cornering, pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian, ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari, yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pihak yang berperan dalam pengawasan kepatuhan syariah.
Industri pasar modal baik konvensional maupun yang berbasis syariah melibatkan banyak pihak seperti akuntan, hukum, notaris, penilai, kustodian, wali amanat, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi. Selain itu, pada praktiknya terdapat pula pihak yang terlibat di dalam penerbitan efek syariah berupa reksadana syariah. Untuk selanjutnya, pelaku atau pihak pasar yang terlibat dan berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yang terkait dengan pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan prinsip syariah dalam penerbitan efek syariah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pelaku pasar yang telah dan belum diatur dalam ketentuan BAPEPAM dan LK. Selanjutnya yang kedua ada pelaku pasar yang belum diatur dalam ketentuan BAPEPAM dan LK. Yang pertama ada akuntan. Terkait dengan penerbitan efek syariah baik sukuk maupun reksadana syariah, terdapat beberapa karakteristik berbeda dari sisi akuntan. Pengukuran, pengajian, dan pelaporan atas beberapa transaksi syariah memiliki standar tersendiri. Walaupun belum terdapat standar akuntansi yang secara khusus mengatur sukuk dan reksadana syariah, kedua hal tersebut jelas memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai contohnya, hal yang terkait dengan tidak diakuinya diskonto dan premium dalam sukuk mudharabah adalah hal-hal terkait dengan metode dan mekanisme pembersihan harta non-halal dalam reksadana syariah. Tentunya menjadi tantangan bagi para akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dari sisi praktik akuntansi terhadap pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, konsultan hukum. Dengan adanya kontrak-kontrak yang harus sesuai dengan prinsip syariah dalam penerbitan efek syariah, konsultan hukum juga berkewajiban menjaga agar kepatuhan terhadap prinsip syariah juga terpenuhi dalam penyusunan dan pembuatan kontrak tersebut. Dengan peran dan tanggung jawabnya tersebut, konsultan hukum juga memiliki tantangan bagaimana memahami ketentuan syariah yang berlaku, baik dalam melakukan legal audit dan memberikan legal opinion maupun merevisi kontrak-kontrak syariah. Yang ketiga ada notaris. Berkaitan dengan penerbitan efek syariah, kontrak yang dibuat wajib memperhatikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk itu, notaris berkewajiban memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang telah dipenuhi dalam kontrak yang dibuatnya. Hal ini menjadi tantangan bagi para notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, terutama dalam menuangkan prinsip-prinsip syariah dalam akte, baik dalam penawaran umum maupun kontrak-kontrak lainnya. Yang keempat ada penilai. Dalam penerbitan efek syariah, terutama sukuk, diwajibkan adanya underlying aset yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Saat ini, penilai hanya melakukan penilaian atas underlying aset sesuai dengan penugasan yang diberikan, tanpa memperhatikan apakah underlying aset tersebut penggunaannya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Yang kelima, ada perusahaan pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek merupakan pihak yang melakukan pemeringkatan atas efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten. Terkait dengan penerbitan efek syariah, proses pemeringkatan secara umum dilakukan sama seperti efek konvensional. Tetapi perlu diperhatikan konsep-konsep penerapan prinsip syariah dalam penerapan prinsip syariah dalam penerbitan efek tersebut. Contohnya saja, pada setiap penerbitan efek syariah, wajib terdapat aset atau proyek yang mendasari penerbitan efek tersebut. Hal ini perlu diperhatikan apakah akan mempengaruhi analisis resiko terhadap kemampuan pembayaran imbalan dan pengembalian atas sukuk tersebut sebagai faktor-faktor dalam proses pemeringkatan. Selanjutnya yang keenam ada penjamin emisi efek atau wakil penjamin emisi efek. Perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek pada praktiknya di Indonesia memiliki peran terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek, meliputi pembelian efek yang diterbitkan oleh emiten dan menjual efek tersebut kepada para pemodal. Di samping itu, penjamin emisi juga berperan yang sangat penting dalam proses penerbitan efek di pasar modal. Terkait dengan penerbitan efek syariah, penjamin emisi efek memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa efek yang diterbitkan oleh emiten telah memenuhi
syarat prinsip syariah. Nah, dalam penerbitan efek syariah berupa suku, penjamin emisi efek juga berperan dalam melakukan struktur suku yang akan diterbitkan tersebut bekerja sama dengan tas yang ditugaskan oleh DSN MUI. Yang kedua, ada DPS sebagai ahli syariah. Ketentuan tentang kewajiban adanya DPS telah dituangkan dalam beberapa kerangka peraturan. Pada industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang DPS. Industri asuransi syariah juga telah mengatur kewajiban asuransi syariah untuk memiliki DPS yang tertuang dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan. Hingga kajian ini disusun, industri pasar modal belum secara tegas mengatur kewajiban adanya DPS pada instansi-instansi di industri pasar modal seperti bank kustodian, wali amanat, perusahaan efek, dan yang lainnya. Sekalipun demikian, pada praktiknya DSN MUI tetap meminta pihak-pihak di industri pasar modal untuk memiliki DPS. Keberadaan DPS pada prinsipnya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan di pasar modal. Tujuan akhirnya adalah menjamin perlindungan permodal dan masyarakat atas kesyariahan suatu produk di pasar modal. Berdasarkan masukan dari para pelaku pasar dan praktik yang berlaku, keberadaan mereka sangat dibutuhkan. Nah, di samping itu, berdasarkan best practice di industri pasar modal syariah internasional, keberadaan DPS pun merupakan suatu hal yang lazim. Selanjutnya, keputusan Ketua Bapepam LK tentang pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya: Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Pertama, Peraturan Nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerapan efek syariah. Dan yang ketiga, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah
masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau suku negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Pada tanggal 30 Juli 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah dan 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.